Dua sosok manusia yang begitu luar biasa, yang dikuasai oleh kuasa Tuhan untuk mereka melakukan mujizat di akhir zaman. Jadi kita menunggu siapa dua tokoh ini, siapa dua orang ini yang diberikan kuasa begitu hebat. Nah kita akan lihat, kita akan pelajari hari ini siapa dua saksi ini. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Judulnya hari ini adalah Dua Saksi di Kitab Wahyu. Dua saksi di kitab Wahyu. Ini diambil dari Wahyu 11 ayat 3 sampai 6 kita baca. Dan aku akan memberi kuasa kepada dua saksiku dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari dengan menggunakan kain kabung. Mereka adalah dua pohon zaitun, perhatikan, dan dua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan yang memiliki bumi. Jadi mereka adalah dua pohon zaitun dan dua dian. Ayat 5. Dan jika ada orang yang ingin menyakiti mereka, api keluar dari mulut mereka. Artinya mereka dipenuhi kuasa Tuhan. Dan menghanguskan musuh-musuh mereka. Jika siapa saja yang hendak menyakiti mereka, ia akan dibunuh dengan cara seperti itu. Ayat 6. Keduanya ini memiliki kuasa untuk menutup langit supaya hujan tidak turun pada hari-hari nubuat mereka. Dan memiliki kuasa atas air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan setiap malapetaka sesering mereka inginkan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, kita akan pelajari siapakah dua saksi di kitab Wahyu yang dikatakan akan muncul di akhir zaman. Dikatakan bahwa mereka akan melakukan beberapa hal, yaitu mereka akan bernubuat dan berkabung selama 1260 hari. 1260 hari artinya itu adalah 42 bulan. Atau 3 tahun 6 bulan 7 hari. Atau bisa kita katakan itu ada 3,5 tahun. Jadi saudara, ada banyak teori yang mencoba menjelaskan dua saksi ini oleh para teolog. Ada yang mengatakan, para teolog ada yang mengatakan bahwa ini adalah Henokh dan Elia yang akan tampil. Sebagai orang yang mengalami rapture atau tubuh ubah. Ada juga yang berkata ini adalah Musa dan Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah simbol daripada hukum Taurat yang ditulis oleh Musa dan kitab para nabi. Jadi ada banyak orang yang mencoba menafsirkan dua saksi ini. Dan saya juga nggak tahu waktu saya dengar kata dua saksi ini di kitab Wahyu, apa yang di pikiran saudara hari ini. Dan kenyataannya saudara, dari seluruh teori argumen yang disampaikan oleh para teolog, saudara,
tidak ada satupun yang membuktikan punya dasar kebenaran firman Tuhan. Jadi siapakah dua saksi ini? Kalau kita lihat, mungkin kita akan berpikir bahwa kalau kita lihat dari tanda-tanda yang mereka lakukan, kita akan berpikir bahwa mereka adalah tokoh atau manusia yang begitu luar biasa, dua sosok manusia yang begitu luar biasa, yang dikuasai oleh kuasa Tuhan untuk mereka melakukan mujizat di akhir zaman. Jadi kita menunggu siapa dua tokoh ini, siapa dua orang ini yang diberikan kuasa begitu hebat. Nah kita akan lihat, kita akan pelajari hari ini siapa dua saksi ini. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, ada banyak catatan sebenarnya tentang dua saksi. Contoh yang pertama adalah dua murid Yesus yang diutus untuk membawa anak keledai kepada Yesus. Dua orang yang diutus. Sesuai dengan Matius 21 ayat 1. Ya, saya bisa baca sendiri, ini ayatnya. Dan menurut catatan Lukas 22 ayat 8, dua orang ini siapa? Dua orang itu adalah Petrus dan Yohanes. Dan berikutnya adalah 70 murid yang diutus berdua-dua untuk menginjil. Sesuai dengan Lukas 10 ayat 1, saudara bisa baca sendiri di depan saudara. Dan 70 orang murid Yesus ini mereka dibagi dua oleh Yesus. Dua-dua. Ya, jadi total dari 70 orang dibagi dua-dua, berarti totalnya ada 35 tim. Ya, 35 tim. Yang ketiga adalah dua murid Yesus yang diutus untuk mempersiapkan Paskah. Dua lagi, sesuai dengan Markus 14 ayat 13. Ya. Dan yang keempat, itu adalah Yesus dan Rasul Yohanes sendiri. Sebagai saksi tentang mengenai akhir zaman. Ini sesuai dengan Wahyu 1 ayat 2. Saya bacakan terjemahan NLT. Saya bacakan, Yohanes dengan setia melaporkan firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus. Segala sesuatu yang dilihatnya. Yang kelima saudara, itu adalah Yesus dan Allah Bapa sendiri sebagai dua saksi itu. Sesuai dengan Yohanes 8 ayat 17 sampai 18 dikatakan, bahkan dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah benar. Jadi sesuai hukum Taurat, mau bersaksi kesaksian itu dianggap benar harus ada dua orang, gak boleh satu orang. Kalau satu orang yang bersaksi itu gak sah, harus ada dua. Dan ayat 18, aku bersaksi tentang diriku sendiri, Yesus katakan demikian. Dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi kita bisa lihat bahwa kesaksian Yesus ini adalah jelas kesaksian sesuai dengan memenuhi syarat standar daripada hukum Taurat. Jadi dari seluruh penjelasan yang saya berikan kepada saudara hari ini, dua saksi di kitab Wahyu, apakah ini harfiah? Apakah ini benar-benar kita menunggu dua sosok yang akan tampil di akhir zaman ini, dua tokoh yang begitu luar biasa dengan kuasanya. Jadi ini harfiah ya atau tidak? Kita akan lagi nunggu dua orang yang akan tampil dengan kuasa yang luar biasa di akhir zaman, ya atau tidak? Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bilang ya angkat tangan. Oke, berarti kita nunggu dua orang yang hebat ya. Yang bilang ya dua orang hebat yang luar biasa. Yang bilang tidak berarti kita nggak nunggu dua orang hebat itu. Betul? Begitu kan? Oke, kita akan pelajari. Jadi saudara, dua saksi adalah makna simbolis. Katakan makna simbolis. Angka 2 di Alkitab itu menunjuk kepada simbol kesaksian. Jadi angka 2 adalah angka kesaksian. Ya. Jadi ini sesuai dengan referensi Matius 21 ayat 1, Markus 11 ayat 1, Ulangan 19 ayat 5, Matius 18 ayat 16 sampai 29, Matius 5 ayat 37, Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5. Itu referensi, dasar kebenaran Alkitabnya. Jadi sekarang, siapakah dua saksi di kitab Wahyu ini di akhir zaman yang akan muncul? Jadi ini adalah simbol, ya kan? Tadi sudah bilang simbol. Berarti artinya kita nggak menunggu dua sosok orang hebat yang akan tampil di akhir zaman. Tapi ini ada simbol. Simbol dari apa? Simbol dari gereja di akhir zaman yang akan memberitakan firman Tuhan yang murni. Yaitu firman yang murni adalah firman yang tidak ada campuran ragi dunia. Itulah dua saksi itu. Jadi ketika saudara memberitakan firman yang murni yang saudara terima di gereja ini, saudara adalah dua saksi itu. Saudara adalah dua saksi itu. Jadi meskipun saudara pergi menginjil firman yang murni ini, yang saudara pergi menginjil sendirian, menginjil kerabat saudara ya, orang tua atau teman atau siapapun yang saudara kenal, saudara pergi menginjil, meski saudara nggak ditemani ya, meskipun saudara tidak diutus berdua, meskipun saudara pergi sendiri, saudara tidak pergi sendiri. Kenapa? Karena saudara pergi bersama Tuhan. Saudara harus percaya itu. Bagi saudara pergi menginjil firman yang murni ini, saudara tidak pergi sendiri. Itu sebabnya saya berdoa dan memberkati kiranya saudara pergi menginjil, saudara akan pergi bersama Allah Bapa. Amin. Ini sesuai dengan firman Tuhan di Matius 28, 19-20.
Dikatakan bahwa kita sudah sering dengar ayat ini, kita baca ayat 20 aja, dikatakan gini. Dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi bagi saudara yang pergi menginjil, Allah Bapa akan menyertai saudara. Saudara harus percaya itu. Saudara tidak sendiri. Saudara membawa kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Saudara nggak boleh takut terhadap siapapun dengan kesaksian yang saudara bawa. Kenapa? Karena saudara tidak pergi sendiri. Jadi apakah dua saksi ini hanya dua orang? Ternyata tidak seperti itu. Wahyu 11 ayat 8 kita baca. Dan mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Oke. Jadi apakah dua saksi ini hanya dua orang? Kita lihat pembuktian ayat yang lain lagi. Dari Wahyu 11 ayat 8 ini. Ya, kita lihat. Kata mayat di sini dalam bahasa Yunani adalah potoma. Potoma artinya adalah mayat bangkai. Dan ini memakai kata tensesnya tunggal. Oke, memakai bentuk tunggal. Tetapi waktu dikatakan mayat mereka, kata mereka di sini dalam bahasa Yunani adalah autos, yaitu dalam bentuk jamak. Ini aneh sekali. Aneh sekali karena secara grammar ini agak aneh. Kenapa? Karena mayatnya cuma satu, tunggal, tetapi ada banyak. Ini nggak nyambung. Secara grammar ini nggak nyambung. Satu tapi banyak. Jadi apa di sini? Apa maksudnya di sini? Jadi artinya ya, mayat yang dibunuh ini bukan cuma satu orang, tetapi ada kumpulan banyak orang yang dibunuh sebagai dua saksi. Maka dua saksi adalah simbol bahwa ini ada simbol apa? Ini adalah simbol gereja atau kumpulan orang banyak yang memberitakan firman Tuhan yang murni, dan mereka semua telah menjadi satu tubuh, sekali lagi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 17, pasal 12 ayat 12, Efesus 1 ayat 23, Efesus 4, 12, 5 ayat 23, Kolose 3 ayat 15. Itu referensinya. Jadi saudara di gereja, meski kita ini berisi kumpulan orang banyak. Ya kan, di gereja kita banyak orang kan ya. Gereja-gereja ada banyak orang. Saudara meskipun kita dari latar belakang berbeda-beda, ya, tapi kita semua dijadikan satu tubuh. Ya, menjadi satu tubuh dan kepalanya Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus menjaga tidak boleh ada perpecahan. Kita harus belajar supaya tidak ada perpecahan, kita harus belajar mengampuni saudara seiman kita kalau mereka ada yang bikin salah sama kita, bikin kita kecewa atau menyinggung perasaan kita harus belajar melepaskan pengampunan. Supaya kita tetap semua bisa jadi satu tubuh dengan kepala Yesus Kristus. Dan kita gak boleh gosip satu sama lain untuk menjaga kedamaian di tengah-tengah tubuh Kristus. Maka seperti gereja adalah isinya kumpulan orang banyak, tetapi di dalam satu kepala itu Yesus Kristus. Maka mayat ini juga meskipun ada satu, tetapi dia adalah kumpulan orang banyak yang disatukan di dalam Kristus. Sesuai Roma 12 ayat 5 dikatakan, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Oke, jadi saya ulang kembali, dua saksi adalah simbol atau gambaran dari siapa? Bahwa ini adalah gereja yang memberitakan firman yang murni, firman yang tidak ada ragi dunia. Apa itu ragi dunia? Ya, pengajaran yang menekankan tentang humanisme, menekankan mengejar kesuksesan dan kemakmuran, menekankan kasih karunia secara berlebihan tanpa menekankan tentang pertobatan yang sejati dan disiplin Tuhan. Itu adalah firman yang tidak murni kalau misalnya pengajaran lebih menekankan hal itu. Yang kedua adalah gereja mengajarkan firman yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ada firman yang waktu diajarkan Tuhan setuju dengan pengajaran itu, tapi ada firman yang waktu diajarkan Tuhan tidak setuju dengan apa yang diajarkan itu. Dan gereja yang mengajarkan ini adalah gereja mengajarkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang sudah diwariskan oleh rasul-rasul, murid-murid Yesus. Jadi gereja yang mengajarkan firman yang keluar dari ajaran yang murni, ajaran rasul-rasul tidak termasuk sebagai dua saksi. Saya jelas sampai di sini. Jadi meskipun menginjil, tapi injil yang diberitakan injil yang berbeda, tidak diakui sebagai dua saksi di akhir zaman. Jadi apakah saudara mau menjadi dua saksi ini? Amin. Amin. Gereja yang sejati, saudara, gereja yang sejati di mata Tuhan. Gereja yang berkenan di mata Tuhan, pasti Tuhan akan lindungi dan pasti Tuhan akan sertai saudara senantiasa. Apakah saudara di kampus, di bisnis, di pekerjaan, di keluarga saudara, waktu saudara pergi menginjil, Tuhan akan pasti menyertai saudara. Amin. Kalau begitu, kita akan cek apakah kita memenuhi kualifikasi standar daripada dua saksi atau gereja yang sejati di mata Tuhan. Saudara mau ngecek? Kita sudah atau belum? Mau? Oke. Ada 3 cara mengeceknya. Apakah kita memenuhi kualifikasi itu? Yang pertama,
Standarnya adalah, kualifikasinya adalah, dia harus diukur oleh Tuhan. Oke? Dia harus diukur oleh Tuhan, dan dia harus memenuhi standar ukuran Tuhan. Ya, sesuai dengan Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Nanti saudara bisa baca sendiri. Jadi Wahyu 11 ayat 1 dan 2 mencatat mengenai Tuhan mengukur bait suci, ya, dalam arti gereja, ya. Dan yang diukur adalah orang yang di dalam bait suci. Jadi yang Tuhan ukur adalah orang yang sedang beribadah di dalam gereja, yang sedang kebaktian di gereja. Seperti saudara. Saudara sedang kebaktian dalam gereja. Ya, saudara sedang diukur. Kita baca aja Wahyu 11 1 dan 2. Lalu diberikan kepadaku sebuah bulu, wujudnya seperti tongkat pengukur. Dengan kata-kata, pergi dan ukurlah bait Allah dan altarnya. Ya, altarnya, bait Allahnya, serta mereka yang apa? Beribadah di dalamnya. Jadi saudara lihat, ada standar Tuhan untuk orang disebut orang yang beriman. Ada standar Tuhan untuk ukuran orang diakui percaya. Oke? Memang jika kita percaya Yesus, kita akan diselamatkan, kita masuk surga. Tetapi ada standar ukuran, syarat yang menentukan apakah seseorang ini sudah percaya Tuhan atau percayanya asal-asalan. Jadi ada ukurannya, ada standarnya. Dan orang itu harus memenuhi standar ukuran yang Tuhan sudah tetapkan. Ayat 2. Akan tetapi, biarkanlah pelataran bait Allah yang di sebelah luar, jangan mengukurnya. Karena itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. Jadi yang jelas di sini, yang diukur adalah mereka yang di dalam gereja. Yang beribadah di dalam gereja. Yang di luar gereja, kelihatannya Tuhan tidak tertarik. Sehingga Tuhan tidak mengukur mereka. Oke? Jadi jelas, siapa yang Tuhan ukur, itu adalah yang beribadah di dalam gereja. Yang di luar gereja, Tuhan tidak ukur. Karena tidak tertarik, Tuhannya tidak tertarik. Diukur pakai apa? Dari ayat kita baca, diukur pakai tongkat pengukur. Apa arti tongkat pengukur di sini? Apa arti tongkat pengukur? Ya, tongkat pengukur ini seperti penggaris. Ya, kita kalau mau pesta, kita ukur baju pakai meteran. Ya, seperti penggaris diukur supaya pas. Nah, ini seperti tongkat pengukur, mengukur kita. Tinggi, lebar, dalam hati kita diukur. Pakai tongkat pengukur ini. Nah, tongkat pengukur ini dalam bahasa Yunani ada kanon. Ya, jadi ini penggaris, tongkat pengukur, dalam bahasa Yunani ada kanon. Dan ini merujuk kepada apa? Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Totalnya ada 66 kitab. Jadi kita akan diukur dengan 66 kitab ini. Jadi saudara, tujuan Tuhan mengukur orang Kristen yang beribadah dalam gereja adalah untuk memastikan apakah kita memenuhi standar ukuran yang Tuhan kehendaki. Apakah kita memenuhi kualifikasi dua saksi atau tidak. Memenuhi standar orang percaya atau tidak. Memenuhi standar gereja yang sejati atau tidak. Dan itu diukurnya pakai Alkitab. Maka saudara tidak bisa pakai rasa-rasa sendiri. Tidak bisa pakai, oh kayaknya saya sudah berasa saya percaya Yesus. Oh kayaknya saya sudah mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Oh kayaknya saya sudah jadi gereja yang sejati. Oh saya rasa rohani saya sudah bagus. Nggak bisa pakai itu. Ya, terukur pakai Alkitab. Jadi yang tidak masuk ukuran standar Tuhan, maka ia bukanlah umat pilihan. Sekali lagi, yang tidak masuk dalam standar ukuran Tuhan, ia bukanlah umat Tuhan. Bukan gereja yang sejati. Bukan orang percaya di mata Yesus, meski dia mengaku-ngaku dia percaya. Jadi maka semua orang yang mengaku Kristen dan beribadah di setiap hari Minggu di gereja, Tuhan pasti akan ukur orang-orang ini. Apakah hidupnya memenuhi standar Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Tuhan akan cek hidupnya pakai 66 kitab ini. Jelas saudara di sini. Ya. Dan syarat dua saksi berikutnya, ya, kualifikasi berikutnya, mereka melakukan sebuah pekerjaan. Pekerjaan apa yang mereka lakukan? Itu adalah yang kedua. Mereka akan bernubuat dan berkabung. Bernubuat dan berkabung. Sesuai dengan Wahyu 11 ayat 3 dikatakan, aku memberi kuasa kepada dua saksiku dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari. Dengan menggunakan kain kabung. Oke? Kita akan pecahkan apa maksudnya di sini. Saudara mau tahu? Oh, amin. Oke, kita lihat. Jadi saudara, perhatikan kata-kata saya, statement saya ini. Hanya dua saksi, perhatikan baik-baik. Hanya dua saksi yang bisa melakukan pekerjaan ini. Apa itu? Bernubuat dan berkabung. Kalau bukan dua saksi, meskipun orang Kristen, bisa nggak? Nggak bisa. Yang memenuhi kualifikasi dua saksi baru bisa bernubuat dan berkabung. Selama 1260 hari lamanya. Oke, kalau soal lihat tabel di depan saudara, ya,
kita tahu bahwa masa kesusahan besar akan terjadi selama 7 tahun. Dan 7 tahun masa kesusahan ini dibagi menjadi 2 masa. Masa yang pertama dan masa yang kedua. Ya, kesusahan yang pertama ya adalah 3,5 tahun yang pertama. Dan kesusahan yang kedua yang adalah 3,5 tahun yang kedua. Atau masa yang kedua, masa kesusahan yang kedua. Nah, 2 saksi mereka dikatakan bernubuat dan berkabung. Melakukan pekerjaan itu, bernubuat dan berkabung. Nah, kapan mereka bernubuat dan berkabung? Mereka lakukan di 3,5 masa yang pertama. 3,5 tahun yang pertama. Jelas sampai di sini? Itu waktu mereka kerja. Tetapi di akhir dari masa kesusahan yang pertama ini, jika itu sudah selesai, artinya tugas mereka selesai. Maka apa yang akan terjadi pada hidup mereka? Mereka akan dibunuh dan menjadi martir. Di sini. Dan kalau sampai mereka dibunuh dan jadi martir, maka kita bisa mengerti bahwa masa kesusahan kedua yang 3,5 tahun yang kedua sudah dimulai. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya dibunuh. 2 saksi ini dibunuh, apa maksudnya? Yang terjadi akan seperti apa? Jadi mereka akan bersaksi, ya, mereka akan bernubuat, bersaksi, ya, dan mereka akan dibunuh sebagai martir. Saya masih ingat di meja makan saya pernah cerita bahwa tahun 98, ya, waktu saya masih di gereja lama saya melayani retret, ya, dan membina 2 orang, dan kemudian saya berdoa kepada 2 orang itu, melayani 2 orang itu, dan waktu itu tahun 98 bulan Mei, persis kerusuhan Mei, saya tidak ada di Jakarta, jadi saya tidak merasakan apa yang saya rasakan, ketakutan dan segala macam itu, ya, karena saya sedang melayani di retret sebagai pembina. Dan waktu saya melayani di retret itu, jelas banget Tuhan, ada 3 anak rohani saya layani. Tuhan suruh doain, mereka duduk bertiga, kan duduknya di lantai, duduk bertiga. Dan Tuhan bilang doain yang tengah dulu, habis itu doain yang kanan, baru doain yang kiri. Setelah saya doain, mereka dilawat Tuhan luar biasa sekali. Tuhan suruh saya duduk, sekarang duduk. Nah waktu saya duduk, Tuhan kasih saya langsung seperti ada film diputar. Saya lihat. Nah saya lihat saya diikat di atas tiang kayu, dan kemudian di bawah kaki saya ditaruh tumpukan jerami. Dan di situ jeraminya dibakar dan saya dibakar dalam kondisi hidup-hidup. Dan itu yang saya tahu sejak tahun 98, bahwa saya dipanggil Tuhan untuk jadi martir bagi pekerjaan Injil. Saya bilang takut nggak? Takut pasti. Tapi mau nggak? Rindu nggak? Mau. Memang begitu aneh. Ya. Panggilan Tuhan gitu, menakutkan tapi kita rindu. Kenapa kita rindu? Karena kita tahu itu yang Tuhan mau. Jadi kita senang bisa menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Jadi saya lihat ya di sini, bahwa pekerjaan 2 saksi itu mereka akan menginjil dan mereka akan dibunuh. Jadi kalau sampai saya dibunuh, saudara kurang lebih mungkin tidak tahu, mungkin waktunya sudah selesai. 3,5 tahun yang pertama. Dan banyak penginjil-penginjil lain tentunya selain saya yang memberitakan firman yang murni. Kalau mereka banyak dibunuh, so harus hati-hati. Berarti 3,5 tahun yang pertama sudah selesai. Dan berikutnya, 3,5 tahun berikutnya adalah masa pemerintahan antikris. Ya, itu dunia diserahkan kepada antikris. Oke. Yang bernubuat. Ya. Jadi apa arti bernubuat di sini? Apa arti bernubuat? Kita akan belajar apa arti bernubuat. Apa yang dinubuatkan? Apa yang dinubuatkan? Apa yang sedang akan dinubuatkan? Yang dinubuatkan adalah namanya gulungan kitab kecil yang sudah terbuka. Ya, gulungan kitab kecil yang sudah terbuka. Sesuai dengan Wahyu 10 ayat 1 sampai 2, ayat 8 sampai 11 saya baca. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi. Ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti malaikat dan kakinya bagaikan tiang api. Dan tangannya yang memegang sebuah gulungan kitab kecil, perhatikan. Gulungan kitab kecil yang sudah terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi. Ayat 9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di mulutmu akan terasa manis seperti madu. Ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, memakannya di mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Jadi
Sebelum kita mau menubuatkan gulungan kitab kecil yang sudah terbuka ini, kita harus tahu apa gulungan kitab yang kecil yang terbuka ini. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa bernubuat, kita harus mengalami apa yang dialami Rasul Yohanes. Yang harus kita lakukan sebelum kita menubuatkan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus ambil dari tangan malaikat itu, kita harus makan. Waktu kita makan rasanya seperti madu manisnya, tapi terasa sangat pahit di perut kita. Jadi apa maksudnya di sini? Kita akan pelajari. Itu artinya apa? Bahwa kita harus menerima firman Tuhan dengan baik di hati kita. Mengerti dan memahami dengan baik di hati kita. Dan ayat 11 dikatakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi setelah dia makan, baru dinubuatkan, diberitakan, ya, disampaikan kepada dunia. Jadi apa arti gulungan kitab kecil yang terbuka ini? Dalam bahasa Yunani artinya adalah Bibla Ridion, ya, atau artinya Bible atau Alkitab. Jadi gulungan kitab kecil yang terbuka ini, apa isi gulungan kitab kecil yang terbuka? Ini adalah berisi tentang Alkitab. Tapi bukan hanya sekedar Alkitab seperti yang saudara tahu hari ini. Tetapi ini adalah isinya tentang penyingkapan rahasia Alkitab. Jadi gulungan kitab kecil yang sudah terbuka berisi penyingkapan rahasia Alkitab. Seperti apa rasanya? Kita tadi sudah dengar bahwa dia manis seperti madu, tetapi terasa di perut pahit. Apa maksudnya? Waktu dimakan, ini sangat menyenangkan hati. Itu karena berisi penyingkapan rahasia firman Tuhan yang tersembunyi. Sehingga hati begitu bergembira. Itu seperti manis sekali, indah sekali firman Tuhan ini. Akan tetapi waktu dicerna di perut, dia terasa pahit. Kenapa? Karena mengandung hukuman dan penghakiman Tuhan atas dunia ini yang akan terjadi begitu mengerikan. Sehingga itu begitu pahit rasanya. Jadi bagaimana kita makan gulungan kitab ini? Bagaimana saudara bisa makan gulungan kitab kecil ini? Supaya saudara bisa bernubuat lagi. Jadi waktu kita terima penyingkapan firman di gereja ini, saudara senang gak? Senang ya? Kita disingkapkan dengan hari penciptaan. Wah, ternyata hari penciptaan bukan harfiah. Ternyata itu simbol rohani. Ya. Jadi kita senang sekali. Setiap minggu kita menanti-nantikan datang ke gereja. Kita senang di gereja ini kita gak pernah dengar firman yang diulang. Betul gak? Ya sudah doa dari tahun 2021 sampai 2025 ya. Berarti sudah hampir 3-4 tahun saudara dengar firman yang beda-beda terus. Gak ada pengulangan, gak ada yang sama. Kita senang sekali. Setiap hari minggu kita menanti-nantikan. Kita minggu ini apa lagi nih? Kayak nonton filmnya beda-beda terus, gak sama ya. Dan saudara senang sekali. Itu mendatangkan sukacita. Tetapi waktu saudara mau cerna ini firman, artinya waktu saudara mulai mau melakukan ini firman, itu membawa duka cita. Kenapa? Karena dia harus membuat saudara sangkal diri. Saudara harus pikul salib, saudara harus mematikan hawa nafsu saudara. Saudara harus mematikan keinginan daging saudara. Dan itu mendatangkan pahit. Rasa perut, waktu di perut jadi pahit. Jadi sama seperti Rasul Yohanes, waktu ia menerima penyingkapan rahasia Alkitab, ia begitu bersuka cita. Akan tetapi pada saat kita mulai mau melakukan firman Tuhan, itu menuntut banyak pengorbanan. Kita kehilangan kenyamanan. Kita kehilangan banyak hal buat Tuhan. Karena Tuhan minta itu. Demi ketaatan pada firman Tuhan, itu membawa penderitaan dan air mata. Makanya orang yang belajar Alkitab, mereka masih bisa senang-senang. Ya masih asik-asik aja. Itu tanda mereka sebenarnya baru terima firman itu sebagai pengetahuan. Hanya menjawab penasaran-penasaran di hatinya. Tetapi kalau dia benar-benar cerna itu, dia mulai mau melakukan itu, nah itu akan pahit sekali di perut. Sedih sekali, membawa penderitaan. Tapi kalau hanya terima sebagai pengetahuan, firman ini tidak akan menghasilkan pertobatan. Tapi waktu kita benar-benar mau melakukan firman ini, itu akan mendatangkan pertobatan di dalam hidup kita. Jadi saudara, di gereja ini kita sungguh bersuka cita, kita terima penyingkapan hari penciptaan, kita menyingkapkan simbol-simbol apa artinya pohon, apa artinya kaki dian, apa artinya malaikat, apa artinya kaki dian, apa artinya awan, apa artinya ikan di laut, apa artinya air di lautan. Kita belajar penyingkapan itu sehingga banyak sekali kita lihat Alkitab semakin terang benderang. Tetapi waktu kita mau melakukannya, itu menjadi pahit. Itu mendatangkan duka cita. Tetapi akan menghasilkan pertobatan sejati.
Jadi saudara, itu sebabnya saudara, melalui penelitian Alkitab di kelas Bible Study di khotbah hari Minggu, saudara menerima banyak penyikapan rahasia Alkitab. Dan salah satu dua saksi yang kita belajar, itu juga simbol yang kita singkapkan hari ini. Dan saudara, gereja kita adalah gereja yang bukan tafsir manusia, bukan tafsir pendeta. Ini gereja yang kita sampaikan pengajarannya adalah firman yang menjelaskan dirinya sendiri. Itu sebabnya di gereja ini saya bisa lihat firman yang disampaikan ada banyak sekali referensi ayat Alkitab untuk membuktikan statement-statement yang diberikan. Bahwa itu bukan asal ngomong, asal tafsir, tapi harus ada sebuah dasar Alkitabiahnya. Jadi ketika kita bisa mengerti dan memahami rahasia Alkitab yang tersembunyi dan mau melakukannya, maka kita artinya sudah makan gulungan kitab kecil. Belajar cuma terima pengetahuan, udah makan belum? Baru makan, tapi nggak ditelen. Jadi penuhnya di mulut doang ya, nggak masuk ke sini. Ya, jadi seneng-senengan, manis, enak, penyingkapan luar biasa loh. Ternyata artinya begini loh, tapi belum ditelen. Waktu ditelen, pahitnya luar biasa. Karena menuntut banyak pengorbanan. Jadi saudara, itu sebabnya saudara yang sudah makan firman dan mencernanya, maka saudara akan pasti menjadi orang yang bisa bernubuat kembali. Mengajarkan kembali firman ini kepada banyak orang. Sehingga orang lain pun bisa ikut makan gulungan kitab ini dan mencerna gulungan kitab ini. Sehingga nanti seluruh bilangan umat pilihan yang sudah Tuhan tentukan untuk diselamatkan melalui saudara dan saya, kita melakukan pekerjaan memberikan meterai di dahi mereka. Amin. Wahyu 10 ayat 11 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, kamu harus bernubuat di hadapan banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja-raja. Jadi saudara, meski orang-orang sudah mendengar tentang firman yang diajarkan Yesus, ya Yesus sudah datang ngajarin firman, udah kasih kita Alkitab perjanjian lama perjanjian baru. Kenyataannya sampai hari ini masih banyak orang tidak mengerti isi Alkitab. Itu sebabnya dibutuhkan dua saksi, dibutuhkan saudara dan saya untuk menyampaikan firman yang disingkapkan ini. Supaya semakin jelas dan terang benderang orang Kristen jadi banyak ngerti firman Tuhan. Dan sehingga gereja yang sejati di akhir zaman ini bisa hari ini dikumpulkan oleh Tuhan. Kenapa orang susah berubah hidupnya? Kenapa orang susah bertobat dalam hidupnya? Karena firmannya burem-burem. Kalau firmannya jelas terang benderang, orang akan lebih bisa ada kekuatan untuk bertobat dan berubah. Yang kedua berkabung, pekerjaan berkabung. Apa ini pekerjaan berkabung? Jadi bernubuat itu bicara menyampaikan penyingkapan firman Tuhan. Rahasia penyingkapan firman Tuhan. Itu pekerjaan dua saksi. Yang kedua adalah berkabung. Apa arti berkabung di sini? Jadi dua saksi diperintahkan memakai kain kabung. Kain kabung. Di Alkitab saudara, jika orang memakai kain kabung, itu bentuknya kayak saudara. Memakai kain kabung ini adalah simbol pertobatan sejati. Katakan pertobatan sejati. Sesuai dengan 1 Raja-Raja 21 ayat 27. Ya. Sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lambat. Jadi dua saksi harus menjalani kehidupan pertobatan yang sejati. Itu maksudnya. Bahwa dua saksi, kualifikasi berikutnya, mereka harus menjalani kehidupan pertobatan yang sejati atau bertobat sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi kain kabung ini, ya, kain pertobatan ini, baju pertobatan ini nggak boleh lepas dari tubuh kita, dari hidup kita maksudnya. Artinya kita harus menjalani kehidupan yang bertobat setiap hari. Pertobatan itu harus dilakukan setiap hari. Banyak orang Kristen hari ini merasa dirinya udah bagus, nggak perlu bertobat lagi. Sehingga akhirnya waktu dia sudah jauh dari Tuhan, dia nggak berasa. Padahal pertobatan itu dibutuhkan setiap hari. Itu sebabnya kain kabung itu harus dipakai tiap hari. Bukan dipakai seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Pas jatuh dalam dosa baru sadar, oh udah jatuh, udah telat. Tapi dipakai setiap hari. Jadi kita nggak boleh melepaskan kain kabung ini, harus kita pakai setiap hari. Jadi artinya kita harus menjalani kehidupan yang bertobat setiap hari. Jadi sekarang gini, bagaimana cara supaya kita bisa bertobat setiap hari? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yaitu kita harus merendahkan hati, katakan merendahkan hati, setiap hari di hadapan Tuhan dengan selalu apa? Memeriksa diri kita. Adakah hari ini saya melakukan dosa yang melanggar firman Tuhan?
di hati saya, di perkataan saya, di pikiran saya, di dalam tindakan saya. Kita harus periksa setiap hari. Periksanya pakai Alkitab tentunya. Adakah saya menjadi sombong hari ini? Nggak usah mikirin kemarin dulu, yang hari ini aja. Lakukan ini setiap malam sebelum tidur. Karena kita menyimpulkan hidup kita, kesimpulan akhir hidup kita setiap hari waktu mau tidur. Sebelum tidur, exercise hal ini. Adakah saya menjadi sombong hari ini lewat kesaksian saya, perkataan saya? Kadang-kadang saya habis khotbah pun saya duduk, saya lagi mikirin ulang semua yang saya ngomongin. Adakah kesombongan? Adakah saya memuliakan diri saya sendiri? Saya review ulang semua. Adakah saya mencuri kemuliaan Tuhan hari ini? Adakah saya berkata bohong? Ada banyak orang berkata bohong ya. Ini bohong buat kebaikan, nah itu bohong. Bohong buat kebaikan. Bohong aja ada dosa dibikin baik. Dosanya 2 kali. Ya. Bohong aja udah hitam. Bohong kan dosa hitam ya. Ya. Untuk kebaikan, jadi udah hitam dibikin putih. Nah dosanya kena 2. Ya. Berbohong untuk kebaikan nggak ada. Ya, bohong ya bohong, dosa-dosa. Jadi saudara, adakah saya punya pikiran yang cabul, jahat, iri hati kepada orang lain? Adakah saya mengatai orang lain di hati saya? Meremehkan orang lain di hati saya? Menghina orang lain di hati saya? Adakah tindakan saya melanggar firman Tuhan hari ini? Adakah saya memiliki sikap yang memberontak melawan Tuhan? Ya. Adakah ketidakpercayaan di hati saya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan? Kenapa seringkali Tuhan kasih janji? Terus kita anggap remeh janji itu. Karena apa? Ketidakpercayaan. Jadi orang jatuh dalam dosa itu karena ada ketidakpercayaan. Kalau saudara percaya sama Tuhan, apapun dia katakan saudara percaya, janji apapun yang diberi sama saudara percaya, saudara pasti tidak akan jatuh dalam dosa. Karena saudara terlalu percaya akan hal itu. Jadi saudara, dosa yang paling banyak menghinggapi hati orang percaya adalah ketidakpercayaan. Kenapa saudara tidak sungguh-sungguh nyanyi di gereja? Misalnya, kita kenapa nggak sungguh-sungguh nyanyi di gereja? Karena kita tidak percaya. Kita menunggu, kita jadi percaya kalau semua orang di gereja ini tumbang dan dilawat Tuhan. Dan kita jadi sungguh-sungguh. Kita perlu lihat dulu baru percaya. Betul gak saudara? Dosa yang paling menghinggap di hati kita adalah ketidakpercayaan. Amin. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh dengar firman? Karena kita tidak percaya. Kita hanya lihat ini manusia biasa yang lagi ngomong. Kita gak bisa lihat bahwa Tuhan sedang ngomong buat kita. Ketidakpercayaan. Jadi ketidakpercayaan akan jadi musuh terbesar sepanjang hidup kita. Jadi saudara, mari sebelum tidur di malam hari, setiap malam kita mengevaluasi semua perkataan, tindakan, hati, pikiran kita. Apakah ada yang melanggar firman Tuhan? Jadi hanya orang yang rahasianya disingkapkan bagi dia, yaitu adalah orang yang selalu bercermin dengan firman Tuhan. Cerminnya itu bersih, ya. Firman Tuhannya terang, ya. Banyak orang kenapa mereka jatuh dalam dosa, mereka bisa nggak berasa dirinya bagus. Karena firman Tuhan itu belum disingkapkan buat mereka. Jadi mereka merasa dirinya bagus. Tapi kalau sudah terang benderang kayak saudara, dosa kecil aja kelihatan jelas. Sama lah, kalau ruangan ini terlalu sangat terang, ada kotoran kecil aja langsung kita lihat. Tapi kalau firmannya burem-burem, gelap-gelap ya kayak lampu 5 watt, ada kotoran itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi kalau terang sekali, jatuh dosa kecil aja di hati saudara, gitu ya, kayak jarum yang jatuh, dosa kayak ting, aduh dosa lagi, gitu kan. Nah seperti itu. Jadi saudara, jika kita melakukan pekerjaan bernubuat dan berkabung, menginjil dan bertobat, menginjil dan bertobat, selalu ngajarin orang tapi tobat, ngajarin orang, nasihatin orang tapi juga harus bertobat, maka kita memenuhi kualifikasi 2 saksi. Oke. Jangan pintar ngajarin orang doang. Harus pintar juga bertobat. Tiap kali ngajarin orang cermin balik. Saya udah belum. Aduh saya belum ya. Pintarnya ngomong doang. Pintar ngomong doang. Gak pintar melakukan. Nah itu. Yang ketiga. Kualifikasi yang ketiga. Kualifikasi 2 saksi yang ketiga adalah. 2 saksi adalah dikatakan mereka adalah 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Apa artinya? 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Wahyu 11 ayat 4. Mereka ini adalah 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan yang memiliki bumi. Oke? 2 saksi dikatakan mereka punya nama lain. Yaitu 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Oke, apa arti pohon zaitun? Apa arti pohon zaitun? Pohon di Alkitab adalah simbol, enggak semua pohon-pohon di Alkitab, ada pohon beneran. Tapi kalau itu simbol, pohon di Alkitab adalah gambaran manusia. Contoh Yesus bilang apa? Akulah pokok anggur, akulah pohon anggur. Yaitu itu bicara
sosok manusia, sosok satu pribadi. Kalau bisa lihat lagi ayat referensinya di Hakim-Hakim 8 ayat 15, Amsal 11 ayat 30. Itu dasar referensinya. Ya, jadi nggak ngecap, ada dasar Alkitabnya. Jadi pohon adalah gambar manusia. Kalau gitu apa arti zaitun? Apa arti zaitun atau minyak zaitun? Ini ada simbol daripada Roh Kudus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 20, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, kita lihat referensi yang lain. Dasar ayat Alkitabnya, dasar kebenarannya. Dari Sakaria 4 ayat 11 dan 14. Kita lihat. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Ayat 14. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi. Perhatikan baik-baik. Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi syarat dua saksi, ia harus menjadi pohon zaitun. Artinya apa? Tadi, kalau dua saksi adalah gambaran gereja, maka ini artinya apa? Bahwa kita harus menjadi gereja yang menerima apa? Pengurapan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. So, jelas sampai di sini? Oke. Menerima pengurapan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Oke. Jadi menerima pengurapan Roh Kudus artinya apa? Kita melakukan pekerjaan Roh Kudus. Yaitu apa? Kita mengalirkan kuasa Roh Kudus. Sesuai dengan Yesaya 61 ayat 1 sampai 4, Lukas 4 18 sampai 19. Jadi mungkin saya bertanya, bagaimana orang yang sudah penuh karunia, penuh Roh Kudus, bisa bernubuat, bisa berbahasa roh? Pasti sering saya tanyakan. Kenapa karakternya tidak menunjukkan orang yang memiliki Roh Kudus? Saya pernah nanya ini gak? Makanya orang bilang, katanya orang Kristen udah bisa bernubuat. Ya, khotbah luar biasa, kok karunia begitu luar biasa, tapi hidupnya gak bercerminkan orang Kristen. Sehingga kita jadi kecewa sama orang Kristen yang katanya sudah penuh karunia. Kita bingung, apa sebabnya? Katanya sudah diurapi Roh Kudus. Kok kayak gitu kelakuan hidupnya? Karakternya gak bagus? Nah saudara, saya punya jawaban buat saudara. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22 23 sampai 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000
tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy bù phá y chang mày dầu nhá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc liền nào tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu pin mãi với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho pin pan âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò miệng pan play mà nè cho chơi miệng bù phá cháu bù phá nè đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเดี๋ยวจะยงนายเดี๋ยวเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเดี๋ยวเจ้าเหลวไปเดี๋ยวกูทันอีกไงนายเดี๋ยวจะไอ้หญิงเดี๋ยวมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเดี๋ยวเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเดี๋ยวcô cần phải lấy bé cô nên xây giải cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban đây này lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cái mình chân kia nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô xí trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang niที่จะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่ติมให้ตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำหมาลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lo mình thái đi vào này bây giờ cần lo mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình đã phạm nó mình soi cần lo mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nào bây giờ quay cần lo mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเรื่องเจ้าก็ปันไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเมียวคงกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียไกลมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราจะไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาฆ่าลอยกันเราGiêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lao cho ngài tha yêu sĩ sĩ cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lao bay
ông nhà cần lao sân Giêsuไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราทายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิใส่บางอย่างมีสัญญาสลาวนี้มีทายาในจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งมีไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยบางอย่างกันเราไปเกมเยซูหนาวมีตั้งหวังเขาปูฝาหวังเขาเยซูก้าวหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโฮโยคัมวางกันเราเก็บเมียสูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองเนาะไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขันไปหน้าทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนี้จนในคันฝาไปว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat.
Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga.
Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita, kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.